Halo teman-teman, perkenalkan, gue Hafiz. Di sini tujuan gue hanya untuk mengedukasi siapapun yang mendengar podcast ini. Tidak ingin menggurui ataupun so tahu, tapi hanya untuk sharing demi kebaikan bersama. Dalam podcast ini gue nggak sendiri. Nanti akan ada 3 teman gue yang akan join. Mereka merupakan ahli dalam bidangnya masing-masing, dan nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka. So, stay tune aja ya. Oke, sekarang kita langsung aja membahas topik pertama nih. Sebelumnya sorry kalau gue ngomongnya kecepatan ataupun terdengar grogi maupun patah-patah gitu. Karena ya ini podcast pertama gue. Nah, oke. Sekarang seluruh dunia itu sedang dilanda pandemi. Semuanya sedang bahu-membahu untuk melawan pandemi ini agar bisa menekan angka infeksi dan kematian. Mengingat pandemi ini mempunyai infeksi rate yang lumayan tinggi. Kita sebut dia sebagai SARS-CoV type 2 atau penyakitnya disebut dengan COVID-19. SARS-CoV type 2 ini merupakan bangsa dari virus corona, di mana virus corona ini tidak hanya COVID-19 saja, tetapi ada beberapa jenis yang kalian harus ketahui. Ada MERS-CoV, SARS-CoV, Common Cold, dan salah satunya adalah SARS-CoV type 2 atau dikenal juga sebagai COVID-19. Nah, kalian sudah tahu beberapa jenis coronavirus ini. Sekarang kita membicarakan mengenai fatality rate virus ini. Fatality rate virus ini tergolong rendah, tidak berada di atas Ebola yang lebih mematikan ataupun H5N1 yang penyebarannya lebih cepat. Namun, virus ini tergolong bahaya juga karena dia berada di antara kedua virus yang barusan gue mention sebelumnya, yaitu Ebola dan H5N1 atau dikenal juga sebagai flu burung. Oke, kalian sudah tahu kan ada beberapa jenis virus corona di luar sana sebenarnya. Gak hanya yang seperti kalian ketahui sekarang, yaitu SARS-CoV type 2 atau COVID-19 ini. Nah, kalian kepo gak sih dengan cara virus ini menyebar dan gimana virus ini menggandakan diri? Mari kita dengarkan dengar baik-baik penjelasan dari teman gue. Alright, pertama sekali thank you ya Hafiz sudah diizinkan untuk berbagi di sini. Dan saya ingin revisi deh. Kayaknya sebenarnya saya tuh bukan ahli, tapi ya gitu deh. Modal wong Jowo kakek cangkem aja gitu. Nah, jadi aku tuh pernah dengar berita merebaknya COVID-19 ini di awal Januari, karena waktu itu berlangganan New York Times. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kerja, buka HP dulu, cek email, ada inbox dari New York Times ini. Memang suka sih baca-baca kontennya, terutama yang science section, karena tuntutan pekerjaan juga sih sebenarnya. Dan ya suka baca update-update penelitian sains di dunia itu seperti apa sih sekarang. Nah, jadi kemana-mana kan dibilang kakek cangkem. Oke, pertama kali mendengar berita ini yang paling membuat penasaran adalah karena virus ini merupakan virus jenis baru, sehingga masih banyak sekali ketidaktahuan peneliti mengenai karakteristik dari virus tersebut. Awalnya masih diberitakan sebagai Wuhan coronavirus, mengacu pada penemuan pertama kasusnya kan di Wuhan, Cina ya. Mendengar kata virus, karena selama ini aku banyak terjun di bidang sains genetika dan biologi molekuler, maka yang pertama kali terpikirkan adalah materi genetik dari virus tersebut. Kemudian
Iya, jenis virusnya itu adalah virus RNA yang laju mutasinya itu cepat dan tidak stabil. Sehingga apabila terjadi pandemi atau wabah, maka proses deteksi akan sedikit lebih kompleks, mungkin sedikit sulit gitu ya, untuk kita bisa menemukan metode deteksi yang tepat begitu. Dan itu yang benar terjadi saat ini. Oke, sebelum jauh mungkin bisa kita sedikit berdongeng ya mengenai karakteristik dari virus yang lagi hits ini gitu. Setelah saya baca dan saya pelajari beberapa referensi, udah kayak anak rajin aja ya baca-baca. Nah, nanti mungkin saya bisa share juga linknya untuk mengakses bacaan. Jadi teman-teman ini bisa apa ya, ada gambaran lah, gambaran lengkapnya itu seperti apa. Coronavirus disease corona atau COVID-19 ini merupakan nama resmi outbreak atau wabah atau nama penyakitnya. Sedangkan nama virusnya adalah nCoV-19 atau Novel Coronavirus 2019. Sebagaimana namanya, sebenarnya kasus-kasus penyebaran virus ini sudah mulai terjadi di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. nCoV ini secara taksonomi tergolong dalam famili Coronaviridae yang digambarkan berbentuk bulat dan dipenuhi spike atau suatu struktur seperti duri di sekeliling sisi luarnya. Kalau misalkan Bicuts pernah lihat bola karet yang elastis dan ada durinya, nah kurang lebih bentuknya seperti itu. Oke, kenapa sih virus ini tuh harus punya struktur yang seperti duri itu tadi? Sebenarnya spike ini berguna sebagai sarana virus untuk menempel pada permukaan sel makhluk hidup. Kenapa harus pada sel makhluk hidup? Jadi, virus ini memang hidupnya itu suka numpang pada sel yang hidup. Jadi secara sederhana sel ini itu sebenarnya hanya akan hidup apabila dia berada di dalam suatu sel. Sedangkan di luar sel, apa dia ini bisa tetap hidup? Bisa, hanya pada beberapa jenis dan itu juga terbatas waktunya. Nah, untuk bisa menginfeksi, maka virus ini kan harus masuk ke dalam sel dan secara ajaib mereprogram kegiatan di dalam sel yang ditumpanginya itu untuk mendukung proses penggandaan virus. Jadi pada saat virus ini sudah berhasil masuk ke dalam sel inang, kita katakan sel inang ya, untuk mengacu pada sel yang diinfeksi oleh virus. Nah, setelah virus ini mampu masuk ke dalam sel, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memperbanyak diri atau menggandakan diri. Bahasa ilmiahnya adalah melakukan replikasi. Kenapa harus melakukan replikasi? Of course, ibaratnya musuh apabila ingin menyerang, maka kan harus membentuk sekelompok kekuatan, harus punya bala tentara sehingga bisa mengalahkan lawan. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh virus. Spike atau duri di sekeliling tubuhnya ini nanti begitu masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa coronavirus ini mampu berikatan dengan reseptor AC2 atau kepanjangannya adalah angiotensin converting enzyme 2 yang banyak ditemukan di paru-paru, di pembuluh arteri, di jantung, di ginjal, sampai saluran pencernaan. Kemudian, peran dari AC2 ini adalah sebagai transmembran protein yang nantinya membantu virus ini untuk masuk ke dalam sel. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Ketika sel inang itu merupakan sebuah rumah dengan AC2-nya ini sebagai pintu tempat keluar masuknya sesuatu dari dalam maupun keluar sel gitu. Ketika ingin masuk ke dalam sel, maka virus dengan spike yang spesifik dapat diibaratkan sebagai kunci yang punya urutan gerigi yang sama dengan yang ada di gembok atau pada AC2. Jadi kuncinya ini adalah spike yang ada pada virus, sedangkan AC2 ini gemboknya.
Hal inilah yang kemudian kenapa sih nCoV ini kok banyak menginfeksi saluran pernafasan, dan di kemudian hari setelah melalui berbagai penelitian mengenai karakteristiknya digolongkan sebagai SARS-CoV-2. Kan jadi grogi nih aku ngomongnya. Lanjut ya. Setelah berhasil masuk ke dalam sel, ternyata ya SARS-CoV ini tuh pintar banget dia. Coba deh nanti kita tanya dia tuh sebenarnya sekolahnya di mana sih? Biar kita bisa pinter. Alright, itu hanya sekedar basa-basi. Lanjut lagi. Tadi masih ingat kan kalau misalkan di awal saya sempat menyebut materi genetik virus. Nah, coronavirus ini tuh memiliki materi genetik berupa single-stranded RNA. Setiap sel akan mampu menjalankan fungsi dan metabolismenya secara optimal, secara normal atas komando dari materi genetik ini. Jadi jangan dikira kalau kita berbicara materi genetik itu hanya terbatas untuk proses pewarisan sifat. Once virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang, maka single-stranded RNA yang dimiliki virus akan mereprogram kerja sel inang. Virus ini akan memproduksi enzim polimerase spesifik untuk menggandakan strand-strand genomik baru sebagai bahan baku pembentukan protein fungsional untuk menyusun struktur tubuh virus. Nah, apabila diibaratkan manusia, maka strand-strand itu nanti tuh akan membentuk masing-masing tangan, kaki, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Setelah terbentuk utuh, maka akan lahir virus baru yang kemudian menginfeksi sel inang lainnya. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Siklus penggandaan virus ini berjalan sampai menginfeksi seluruh sel pada suatu organ maupun jaringan. Kunci utama keberhasilan dari infeksi virus adalah bagaimana dia itu mampu memperbanyak diri dan melakukan penetrasi atau menempel pada sel inang lainnya yang memiliki reseptor spesifik itu tadi. Jadi semakin banyak itu akan semakin infeksinya akan semakin dalam gitu. Proses inilah yang harus dihadapi oleh tubuh kita ketika terinfeksi virus. Penting sekali ada mekanisme penghambatan ikatan virus dengan reseptor sel sehingga virus tidak mampu melakukan penetrasi ke dalam sel. Misalnya dengan adanya mekanisme dari reseptor inhibitor untuk mencegah bertemunya spike dengan AC2 pada sel. Selain itu adalah dengan semakin banyaknya bala tentara virus yang menyerang tubuh, maka diperlukan pula sistem pertahanan yang jauh lebih besar untuk menghalau kekuatan virus. Ini kebanyakan nonton drama peperangan Korea emang ya. Anyway, berbicara mengenai reseptor atau gembok yang mampu dibuka virus pada saat proses awal infeksi, beberapa data penelitian menunjukkan siapa awal mula pembawa virus ini. Awalnya dicurigai bahwa virus ini dibawa oleh kelelawar, di mana menurut ditemukan awalnya adalah di sebuah pasar yang menjual ikan dan hewan-hewan liar hasil perburuan. Dapat dikonfirmasi berdasarkan kecocokan karakteristik reseptornya dari kelelawar dapat menginfeksi hewan-hewan lain terutama mamalia, tikus, babi, anjing, kucing. Infeksinya ini bisa sampai ke manusia adalah apabila kita melakukan kontak dengan hewan-hewan yang terinfeksi itu tadi atau memakan daging mentah yang terinfeksi. That's why bicut, hati-hati saat mengonsumsi daging. Ada baiknya dipastikan dulu itu daging yang matang dan steril. Nah, semakin masifnya, semakin banyaknya wabah yang terjadi saat ini memunculkan statement bahwa transmisi virus bisa berlangsung dari manusia ke manusia. Dimana awalnya itu kan hanya dari hewan ke hewan dan hewan ke manusia. Nah, tapi hal ini masih dalam perkembangan, masih diteliti kebenarannya itu seperti apa. Yang jelas sudah banyak publikasi mengenai possible transmission dari virus ini. Jadi bicuts, penting sekali ya untuk selalu jaga kesehatan dan ingat terapkan social distancing untuk mengurangi potensi penularannya. Gitu. Nah, mungkin saya sedikit berbagi aja sih ini ke teman-teman.
tadi kan saya sempat menyebut bahwa SARS-CoV ini materi genetiknya berupa RNA ya. RNA dengan laju mutasinya yang tinggi gitu. Nah, kenapa sih kok sekarang sepertinya pernah dengar nggak sih kalau ada berita rapid test atau tes untuk deteksi pasien-pasien yang positif yang didatangkan dari Cina ini ternyata tidak akurat di Indonesia. Nah, ada beberapa statement itu yang muncul bahwa karena laju mutasinya ini yang tinggi sehingga bisa jadi SARS-CoV yang menginfeksi orang-orang di Indonesia itu secara genetik, secara susunan genetiknya itu berbeda dengan yang ditemukan di Cina. Sehingga proses deteksinya itu jadi uh, bisa jadi orang yang seharusnya dia itu positif positif SARS-CoV tapi terdeteksinya itu tidak positif gitu. Nah, itulah yang saat ini masih dikembangkan oleh peneliti-peneliti kita. Nah, karena virus ini juga termasuk baru ya, akhirnya mungkin itulah yang jadi kendala untuk menangani virus ini. Nah, mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan nih, kita bisa membantu para tenaga medis, para peneliti-peneliti itu untuk menerapkan anjuran-anjuran yang sudah mereka berikan gitu. Itu sih mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin kalau misalkan Bicut masih punya pertanyaan atau apa bisa kok kita diskusi ya. Alright, thank you. Wow, oke. Eh, Penjelasannya udah sangat panjang lebar banget. Eh, Keren sih. Kayak, ini sebuah insight yang menurut aku ya baru dapat juga nih, gitu. Yang sebelumnya aku juga ya nggak tahu-tahu banget. Nah, sekarang tuh ada banyak kayak info-info yang beredar kalau eh, infeksi dari COVID-19 ini lebih cepat dari sebelumnya dan eh, orang-orang akan mengalami gejalanya kayak gejala yang muncul akan lebih cepat juga, tidak harus menunggu kayak 7 hari. Apakah itu benar seperti itu atau gimana? Oke, jadi iya memang benar. Itu mekanisme reinfeksi ini jadi gini, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi tubuh kita, maka tubuh akan butuh waktu sekitar 7 hari untuk memberikan sinyal gitu. Jadi yang pertama untuk mengenali virus ini maka tubuh butuh 7 hari untuk membentuk memori. Namanya di dalam sel imunitas itu ada sel memori. Di mana nanti ketika terjadi infeksi kedua, maka tubuh kita bisa langsung nih. Jadi ibaratnya ketika ada musuh datang. Nah, musuh datang kan pasti kita mengintai dulu nih. Ini karakter musuh kita tuh seperti apa ya? Dia oh pakai senjata apa? Nah, itu kita butuh 7 hari untuk mengumpulkan data-data mengenai musuh kita itu. Nah, pada 7 hari yang kedua, biasanya virus yang virus yang datang ke tubuh kita ini ketika dia menginfeksi lagi maka kita sudah tahu, wah, ini ada virus A nih. Nah, maka nanti oke, okay, peleton A gitu. Kita kerahkan untuk menahan serangan dari si virus A gitu. Nah, memori-memori spesifik yang dihasilkan pada infeksi pertama itu nanti yang akan digunakan oleh imunitas kita untuk menahan ya, ibaratnya seperti mengatasi lah atau mengurangi dampak dari infeksi virus gitu. Makanya kenapa sih kok kita itu disuruh ibaratnya masa inkubasinya ya itu sampai 2 minggu sampai 14 hari gitu, karena
tubuh kita pun juga ketika diinfeksi pertama kali maka butuh waktu untuk mengenali si virus itu. Nah, sama juga ketika yang saya bilang mengenai laju mutasi itu juga, kadang kadang ada tuh mekanisme seperti ini. Kita di setelah diinfeksi pertama kali gitu misalkan, oke tubuh kita nih masih baik-baik aja gitu. Jadi kita kelihatannya tuh sehat-sehat tanpa gejala. Berarti kan imunitas kita kuat ya, kita kebal gitu terhadap virus itu. Ketika nanti kita sudah sehat gitu misalkan, karena laju mutasi virus ini yang cepat sekali, yang tinggi sekali, maka mudah bagi virus itu untuk masuk ke tubuh kita lagi dan tidak dikenali. Jadi sel memori kita itu belum mengenali dari si virus baru ini, karena sedikit saja perubahan materi genetik di dalam virus itu akan mengubah karakteristiknya. Jadi tubuh kita mungkin harus butuh waktu untuk mengenali lagi. Nah, apa ya? Itu secara alamiah memang seperti itu gitu. Oh, oke. Jadi emang sistemnya seperti itu ya. Ketika eh, infeksi dan reinfeksi lagi. Ini sebuah eh, penjelasan yang amat sangat detail, teman-teman. Jadi, kalian udah tahu nih gimana virus itu menginfeksi dan proses terjadi reinfeksi lagi. Berapa lama waktunya juga kalian udah tahu. Nah, by the way, kamu belum perkenalan nih siapa kamu gitu. Coba dong kenalin ke teman-teman pendengar siapa kamu yang menjelaskan ini dari tadi. Mereka belum tahu nih siapa. By the way, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi nggak ke sobat-sobat picut? Mungkin ada kalimat-kalimat yang ya mungkin sedikit yang ingin disampaikan. Oh iya, dari tadi sampai lupa ya mau perkenalan ya. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Rahma, biasa dipanggil Ayu. Saya lulusan S1 Biologi dari Universitas Brawijaya Malang. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan distributor untuk alat-alat kesehatan dan penelitian sebagai apa ya, field scientist-nya gitu ya, bisa untuk konsultannya, kemudian juga kami melayani untuk sellingnya gitu. Dan sebelumnya saya bekerja sebagai 2 tahun itu saya bekerja sebagai asisten peneliti di laboratorium penelitian dan pengembangan di Kemenkes. Itu mungkin yang bisa saya perkenalkan. Iya. Terkait dengan pesan-pesan, mungkin yang ingin aku sampaikan adalah yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa virus ini merupakan virus droplet, ya, droplet yang menyebar melalui udara. Jadi transmisi antara human to human dari manusia ke manusia itu sangat mudah, apalagi ketika kita berdekatan atau berada dalam jarak yang sangat dekat dari orang-orang yang terinfeksi. Oke, mungkin kita tidak bisa melihat mana orang yang terinfeksi itu secara kasat mata gitu kan. Karena bisa saja virus ini telah menginfeksi tubuh kita, namun tubuh kita tidak menunjukkan gejala. Nah, tapi kita punya potensi yang sama besarnya untuk menularkan penyakit ini ketika sekali kita sudah terinfeksi. Nah, jadi yang mungkin saya tekankan adalah ketika teman-teman itu merasakan adanya sedikit saja gejala-gejalanya, maka sebaiknya satu, lakukan isolasi mandiri. Itu penting bagi kita. Tunggu sampai 14 hari.
Ketika 14 hari itu sudah selesai masa inkubasinya, tetapi gejala itu masih kita rasakan dan disertai sesak nafas mungkin setelah 14 hari itu, maka itu kita wajib untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, ke puskesmas, mungkin yang apa ya istilahnya yang jadi rujukan lah untuk pemeriksaan penyakit ini. Jadi teman-teman tidak salah diagnosis, tidak salah tindakan gitu. Apa ya? Jangan malu dan jangan 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 nggak mau untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Ini kan virusnya baru ya gitu. Kita tidak tahu karakteristik virus ini tuh seperti apa. Jadi mulai dari pencegahannya, mulai dari penindakannya itu pasti sangat dalam tahap uh, mencoba-coba gitu. Dan setahu saya sekarang pun adalah kondisinya untuk proses deteksi dari penyakit ini saja Kemenkes itu perlu berkali-kali revisi metode lab yang harus digunakan itu seperti apa. Saking saking kita tuh tidak tahunya gitu loh. Kita tidak tahu dan penanganan yang tepat itu mestinya seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini secara tepat, cepat itu seperti apa. Itu yang saat ini kita masih struggle banget untuk mencari gitu. Jadi saran saya adalah teman-teman ikuti anjuran-anjuran yang sudah diberikan, kemudian tetap jaga kesehatan dan ya itu mungkin yang uh, bisa kita lakukan saat ini. Oke. Anyway aku juga seneng banget nih kami ya nih aku dengan Hafiz mengerjakan podcast ini by online virtual gini. Jadi saling berkirim record uh, apa ya mungkin ini salah satu bentuk kami untuk mengajak teman-teman ayo kita patuhi dulu social distancing ini gitu untuk mengurangi penularan dari si virus ini. Emang nih si virus. Jadi jadi kita nggak bertemu langsung ya gitu sampai seberusaha ini gitu. Nah, salut juga sih buat Hafiz yang udah mau punya inisiatif untuk berbagi ke teman-teman gitu. Tapi mungkin yang bisa kita bagikan ya uh, sedikit sekali gitu loh karena saya sendiri juga bukan ahli gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan teman-teman saya uh, sering sekali berdekatan dengan masalah pervirusan ini gitu. Jadi itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti sekiranya butuh edukasi lebih terkait dengan penyakit ini, saya harapkan teman-teman mau untuk mencari bahan bacaan, kemudian bertanya kepada ahlinya gitu. Jadi tidak diam saja gitu. Oke, kita diam di rumah tapi edukasi kita tidak diam, terbuka. Apa sih? uh, Alright, Bicut, thank you ya udah mau dengerin dan maaf apabila ada salah kata, mungkin saya ada menyampaikan sesuatu yang uh, kurang bisa dimengerti atau gimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. So asik tau gak sih aku? Oke, thank you Ayu atas penjelasannya dan udah mau jadi narasumber pertama dari podcast ini. Dan aku juga sangat bersyukur sih bisa punya teman kayak kamu yang ya awalnya idenya sebenarnya apa ya, ide bikin podcast ini tuh random banget, kayak tiba-tiba dapet ide lagi mikir malam-malam apa ya yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini, yang ya aku juga merasa kayak suntuk sih, nggak ngapa-ngapain berminggu, dan akhirnya ya udah kepikiran untuk bikin ide. Ah, kok bikin ide untuk bikin podcast?
Astaga. Eh, bikin podcast ini karena ya melihat berita dan itu membaca kayak kok hoax banyak banget bertebaran dan itu ada banyak sekali orang-orang yang kayak sok tahu banget nih tentang virus ini dan gitu eh, mereka tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak orang paling tahu banget tentang masalah ini padahal tuh mereka betul-betul clueless dengan COVID-19 ini sebenarnya. Dan akhirnya ya itu terpacu untuk membuat edukasi. Oke, jadi ini adalah bagian episode pertama bagian 1. Nanti episode pertama ini ada 3 bagian. Yang pertama ya membahas mengenai ini apa ya namanya? Oh iya, mengenai virus ini sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai infeksi dari virus ini, infeksi penanganannya, lebih jelasnya. Dan ketiga, kita akan membahas vaksin, obat, dan mitos-mitos yang beredar mengenai virus ini tentunya. Oke, nah mungkin ya ada spoil dikit untuk episode 2. Di episode 2 nanti gue akan membahas mengenai oh iya, impact dari COVID-19 ini terhadap mental health. Tetapi ya itu masih ada lobby-melobi sih dengan psikiatris yang mau gua undang jadi narasumber. Gua belum dapat jawaban, tapi kalau memangnya tidak dapat jawaban, ya udah, gua akan riset sendiri and ya I'm doing it solo gitu. Oke, mungkin gak usah terlalu banyak basa-basi lagi ya. Udah kepanjangan. Mungkin segitu aja dan ditunggu untuk episode 1 bagian 2-nya yang ya kemungkinan besok bisa tayang sih. Semoga kalau gue editingnya cepet. Oke, semoga gue bisa ngeditnya cepat. Thank you untuk yang mau mendengar podcast ini. Thank you juga untuk ya semua narasumber yang mau bergabung. Oh iya, by the way dari tadi tuh dimention sobat bicut apa sih sobat bicut itu? Nanti di episode 1 bagian 2 gue akan ya sedikit menjelaskan mengenai channel ini sih. Ya agak sedikit basa-basi dikit aja. Thank you semuanya. Oke, see you on the next episode.